Gue inget banget pertama kali kenal sama dunia saham tuh sekitar tahun 2020-an. Waktu itu lagi rame-ramenya orang pada ngomongin investasi. Aplikasi sekuritas makin gampang dipakai. Semua orang kayaknya udah mulai buka rekening saham. Bahkan temen gue yang biasanya suka nongkrong doang, tiba-tiba jadi rajin buka grafik harga saham sambil ngopi. Kelihatannya keren sih, tapi waktu itu gue mikir, emang bisa ya, kita orang biasa ikutan main saham dan beneran cuan. Fast forward ke tahun 2025 ini, gue bisa bilang, iya bisa banget, tapi ada tapinya. Banyak yang cuma lihat dari luar doang. Lihat orang pamer portofolio naik 20% sebulan, langsung FOMO. Padahal mereka nggak lihat prosesnya, naik turunnya, galau-galaunya waktu saham merah terus berhari-hari. Karena sebenarnya, investasi saham itu bukan soal instan kaya. Ini soal pemahaman, kesabaran, dan mental. Waktu gue mulai serius belajar, gue baru ngerti kalau investasi saham tuh sebenarnya simple. Intinya, kita beli sebagian kecil kepemilikan perusahaan. Jadi, pas kita beli saham, misalnya saham BCA, kita tuh ibaratnya jadi partner kecilnya bank itu. Kecil sih, tapi tetap dianggap pemilik. Dan sebagai pemilik, kita berhak dapat dua hal, dividen dan capital gain. Capital gain itu keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Misalnya beli di harga Rp5.000, terus naik jadi Rp6.000, ya kita untung Rp1.000 per lembar. Sedangkan dividen itu kayak bagian dari laba yang dibagiin ke pemegang saham, kayak dapat bonus tahunan. Tapi nggak semua perusahaan bagi dividen ya. Ada yang mending muterin lagi duitnya buat ekspansi bisnis. Tapi ya, jujur aja, nggak semua orang cocok langsung nyemplung ke saham. Soalnya, harga saham itu naik turunnya kadang bisa bikin jantungan. Gue pernah, suatu hari beli saham teknologi yang katanya masa depan cerah. Besoknya langsung anjlok 8%. Panik? Ya jelas. Tapi dari situ gue belajar, ternyata investasi saham tuh bukan cuma soal milih saham bagus, tapi juga soal ngerti resikonya. Gue pernah dengar satu kalimat dari investor senior, katanya, orang bisa beli saham yang sama, tapi dapat hasil yang beda, karena beda cara mikirnya. Dan itu bener banget. Banyak orang tertarik ke saham karena potensi keuntungannya besar. Nggak heran sih, di antara semua instrumen investasi, saham punya return paling tinggi kalau dilihat dari jangka panjang. Lo bisa lihat data 10-15 tahun ke belakang, saham-saham kayak BBCA, UNVR, ICBP tuh naiknya bisa ratusan persen. Tapi itu kalau lo tahan. Kalau lo panikan, ya nggak akan pernah sampai situ. Contohnya gini, gue punya teman namanya Dimas. Dia mulai nabung saham tahun 2020. Konsisten banget, tiap bulan masukin 1 juta rupiah ke beberapa saham blue chip. Nggak pernah coba-coba saham gorengan. Sekarang, tahun 2025, total portofolionya udah nyentuh hampir 100 juta rupiah. Dari mana? Dari disiplin dan tahan godaan. Pas market merah, dia nggak panik. Pas market hijau, dia nggak langsung serakah. Konsisten aja. Tapi di sisi lain, gue juga kenal orang yang sebaliknya. Dia ikut-ikutan beli saham yang lagi viral, tanpa ngerti bisnisnya. Lihat grup Telegram bilang, ini saham bakal terbang, langsung beli. Pas harganya jeblok, malah nyalahin pasar. Padahal, ya dia sendiri yang nggak riset. Makanya, yang gue pelajari dari semua ini, risiko di saham tuh bukan cuma dari pasar, tapi dari diri sendiri juga. Lo harus siap dengan kenyataan bahwa harga saham bisa naik turun harian. Bahkan saham bagus pun bisa turun karena sentimen global. Ingat tahun 2020 waktu awal COVID, IHSG sempat nyungsep ke bawah 4.000. Semua orang panik. Tapi yang sabar justru bisa beli di harga murah dan sekarang udah untung gede. Nah, biar nggak terlalu stres, ada beberapa hal yang akhirnya jadi prinsip gue dalam investasi saham. Pertama, gue nggak taruh semua uang di satu saham. Namanya diversifikasi. Kayak lo nggak naro semua telur di satu keranjang. Gue biasanya pilih beberapa sektor, bank,
consumer, teknologi. Jadi, kalau satu turun, yang lain bisa stabilin. Kedua, gue cuma beli saham perusahaan yang gue ngerti bisnisnya. Kalau gue nggak ngerti dia jualan apa, gue nggak beli. Sesimpel itu. Percuma beli saham yang katanya bagus, tapi lo sendiri nggak tahu perusahaan itu dapat uang dari mana. Ketiga, gue selalu siapin uang darurat dulu sebelum mulai investasi. Soalnya gue udah lihat banyak orang yang nyemplung ke saham padahal belum punya dana darurat. Pas harga turun dan butuh uang, akhirnya jual rugi. Nah, itu kan malah nyusahin diri sendiri. Dan satu hal lagi yang penting, gue belajar sabar. Investasi saham tuh idealnya buat jangka panjang. Lo jangan harap beli hari ini, terus minggu depan langsung kaya. Gue pribadi mikirnya 3-5 tahun ke depan. Bahkan kalau bisa lebih. Gue anggap saham itu kayak nanam pohon. Lo tanam, siram, rawat, hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi nanti bakal tumbuh. Sekarang mungkin lo mikir, tapi kalau saham bisa rugi, kenapa masih banyak yang tertarik? Jawabannya, karena potensi untungnya lebih tinggi dari instrumen lain. Tapi syaratnya ya, lo harus paham, harus tahu apa yang lo beli, harus siap mental. Gua nggak bilang semua orang harus investasi saham, tapi kalau lo pengen duit lo berkembang lebih cepat dari sekadar naruh di tabungan atau deposito, ya saham salah satu pilihan paling masuk akal. Dan enaknya di tahun 2025 ini, kita punya banyak tools, banyak aplikasi yang user-friendly, banyak konten edukasi gratis, bahkan analisa saham sekarang bisa dilakukan dari HP sambil nunggu ojek online. Tinggal kitanya aja, mau belajar serius atau cuma ikut-ikutan. Kalau gue boleh kasih satu pesan ke lo yang lagi nonton video ini, jangan buru-buru, pelajari dulu dasar-dasarnya. Mulai dari kecil, jangan langsung all in. Bikin kesalahan itu biasa, asal jangan kesalahan yang bikin trauma seumur hidup. Jadi, kesimpulannya gini bro, dan sis, investasi saham itu bisa jadi alat yang luar biasa buat bantu keuangan lo tumbuh. Potensinya besar, tapi juga datang dengan risiko yang nggak bisa dianggap remeh. Lo bisa dapat untung dari capital gain, dapat dividen, dan bahkan jadi bagian kecil dari perusahaan besar. Tapi di sisi lain, lo juga harus siap dengan fluktuasi, risiko emosi, dan kerugian kalau lo nggak hati-hati. Kuncinya, pahami apa yang lo beli, sabar, dan konsisten. Jangan investasi karena ikut-ikutan. Investasilah karena lo ngerti tujuan lo, dan lo punya strategi buat sampai ke sana. Oke, segitu dulu cerita gua hari ini. Kalau lo dapat insight dari video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman lo yang lagi mulai belajar saham, dan subscribe biar kita bisa terus bahas hal-hal menarik soal keuangan dan investasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, uang lo kerja buat lo, bukan sebaliknya.